Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mau bersekutu di dalam ibadah doa pagi Gereja Mula-Mula. Mari kita bersama memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ingin memuji dan menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati kita dengan tulus untuk datang ke hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang telah memberkati dan menyertai setiap hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bila Bapa, dengan ucapan syukur kami Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus di dalam keberadaan kami saat ini. Bila Bapa doa pagi pada hari ini, kami persembahkan Tuhan pada kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siap untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tiada yang dapat kubanggakan. Semua karena kebaikan dan karya-Mu dalam hidupku. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Engkau memilih dan menyelamatkan. Ini janjiku ya Tuhan. Jalanku untuk mengikuti-Mu. Karena Engkaulah alasanku hidup. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin
sungguh baik. Ya segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih walaupun gunung itu tidak berpindah, meskipun melewati tangisan dalam lembah kelam, banyak masalah yang kuhadapi, Engkau tidak pernah diam. Tuhan terus bekerja dan berkuasa atas hidupku. Meski mataku tidak melihat, jiwa dan imanku tetap percaya. Aku yakin dan percaya ya Tuhan padamu. Rencanamu terindah dan tetap setia dan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Padamu Tuhan yang setia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, ternyata janji Tuhan itu atau pesan-pesan Tuhan itu tidak semuanya bersifat universal. Ada yang ditujukan kepada pribadi tertentu, ada yang ditujukan kepada bangsa tertentu, ada yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Biarlah hidup kami ini adalah pembelajaran. Pembelajaran dalam kebenaran sampai kami menutup mata. Tuhan pakai pagi ini untuk mencerahkan setiap kami. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata banyak ayat-ayat di Alkitab itu berupa sejarah, ada yang berupa perintah, ada yang berupa nubuatan tentang apa yang akan terjadi, ada yang memuat tentang janji khusus, baik kepada pribadi maupun kepada suatu bangsa, maupun kepada seluruh umat manusia. Kita harus bisa membedakannya satu sama lain, supaya kita tidak keluar dari konteks aslinya ayat itu. Ya, contohnya ya saudara, contohnya ketika Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera, tentu saja itu hanya untuk Nuh. Sepanjang sejarah dunia sampai hari ini tidak ada lagi yang diperintah seperti itu. Jadi saudara, kita tidak boleh mengambil ayat itu, oh kami disuruh Tuhan buat bahtera misalnya. Tidak, itu hanya untuk Nuh. Itu salah satu contoh bahwa pesan Tuhan atau janji Tuhan itu hanya kepada Nuh. Ya. Yang satu itu. Kemudian yang untuk komunitas atau bangsa, suatu bangsa, contohnya Abraham diperintah Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim menuju suatu tempat yang tidak diberitahukan lebih dahulu, yang akhirnya kita tahu itu adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Israel, pada keturunan Yakub. Nah, kalau itu untuk Israel, kita tidak boleh mengklaim janji Tuhan itu untuk kita, bukan. Ya. Tapi ada janji Tuhan yang bersifat universal. Coba kita baca yang bersifat universal ya. Kejadian pasalnya yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Kita baca dari ayat 12 ayat 1 Saudara. Dari 12 ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ketika itu Abraham namanya masih Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini jelas kepada Abraham saja,
Jangan saudara praktekkan, oh aku disuruh pergi. Bukan, ini kepada Abraham. Kepada pribadi di masa lalu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham seorang. Di situ dikatakan menjadi bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ayat 3, saudara. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, ini janji yang universal. Artinya bisa sampai hari ini. Ya. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati misinya Tuhan. Karena ini bukan soal Abraham. Ini soal keselamatan yang dititipkan kepada keturunan Abraham. Jadi janjinya kalau ada orang yang memberkati orang-orang yang memberkati misinya Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, ini janji kepada Abraham pribadi, tapi berlaku sampai hari ini tentunya. Prinsipnya Tuhan begitu memang. Ya. Ayat 3-nya ini jelas nih. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini janji Tuhan kepada seluruh kaum di muka bumi, termasuk kita. Inilah janji kedatangan Mesias, yaitu janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Gitu, saudara. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana janji yang untuk pribadi tertentu, mana janji yang untuk bangsa tertentu, dan mana yang berlaku untuk seluruh bangsa di muka bumi. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir, seluruh zaman, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu pun kita tidak bisa mengklaimnya, saudara. Karena ini janji Tuhan. Kita tidak punya hak. Tetapi Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, makanya hanya orang-orang yang menyambut anugerah Tuhan yang selamat. Kalau yang menolak, pasti tidak selamat. Salahnya sendiri. Padahal Tuhan ingin menganugerahkan janji ini kepada semua kaum di muka bumi, bukan cuma Israel. Ya, itu jelas sekali konteksnya dari ayat ini. Inilah mengapa kita patut mengucap syukur hari ini, karena kita menjadi bagian dalam janji Tuhan yang universal, yaitu keselamatan melalui Mesias. Dan akhirnya kita tahu Mesias lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Allah yang benar disebut Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi mulai sekarang mari kita belajar Alkitab, membaca dengan benar, sesuai konteksnya. Jangan semua janji diambil seolah-olah untuk diri kita. Contoh lagi, satu lagi, saudara. Ketika Musa membawa bangsa Israel untuk menyeberangi laut Teberau, nah itu kan janji terhadap Musa dan bangsa Israel. Kita tidak bisa praktek lalu ke suatu laut mengayunkan tongkat supaya laut terbelah. Tidak bisa. Meskipun memiliki iman apapun, karena tidak disuruh Tuhan. Iman bukan digunakan untuk kemauan kita, tapi iman digunakan untuk disesuaikan kehendak Tuhan. Begitu, saudara. Jangan terbalik-balik ya. Jangan out of context. Jangan membaca ayat Alkitab tapi diartikan di luar konteks. Nanti akan salah. Dan kita tahu kita harus mengerti dengan benar. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan mengerti salah apapun salah, asal percaya dengan mulut, bukan itu. Sebab percaya itu meliputi seluruh kehidupan kita, bukan cuma dengan mulut. Itu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pagi ini kami jadi tahu
janji yang universal, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur menjadi bagian dalam keselamatan ini. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami juga mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan yang berkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang sudah mendukung pekerjaanmu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.